Mendengarkan Power Itu Puan sih episode sebetulnya yang kali menjadi, ini. kalau saya bisa boleh menyampaikan ya, ada beberapa hal yang memang orang tua juga perlu memahami, mungkin saja anak kita jadi pelaku, karena kalau kita lihat dari kasus yang masuk selama ini, ternyata semua orang sangat mungkin jadi pelaku perundungan, dan semua orang juga sangat mungkin jadi sasaran perundungan. Ya gitu Tidak ya. ada yang sempurna. Iya. Sesempurna-sempurnanya tetap aja ada aja yang kurang. aja, Orang tuh tetap aja nyari kesalahan salahnya gitu kan. Jadi curhat ya Bun. Welcome to Power Pure. Hai Sobat Puan, gimana kabarnya hari ini? Kita ketemu lagi di podcast Power Puan. Nah, sesuai dengan nama podcastnya nih, Power Puan. Semoga teman-teman di rumah juga bisa sehat ya, dan bersemangat menghadapi dunia yang kadang-kadang suka kiding-kiding ya. Nah, hari ini di episode 4, aku nggak akan sendiri. Aku udah ditemenin sama narasumber yang pastinya keren, hits banget, dan sangat-sangat berpengalaman. Nah, saat ini aku udah ditemenin nih sama narasumber yang keren banget dan pastinya udah nggak kaleng-kaleng. Nah, ini udah ada Mbak Fitria Lazarini. Halo Mbak Lia. Nah, Mbak Lia ini adalah seorang psikolog yang pengalamannya tuh demalang melintang di mana-mana, dan terutama di isu kekerasan berbasis gender ya. Nah, saat ini Mbak Lia juga menjadi bagian dari Psycoach Human Integra dan juga pendiri Iris Harapan. Bener nggak Mbak? Bener. Bener ya? Oke deh, langsung aja nih ya. Kita tanya-tanya kabar dulu. Iya, udah lama ya kita nggak ketemu ya Dek ya. Udah berapa purnama? Kayaknya berpuluh-puluh purnama kita nggak ketemu. Mbak Lia gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. Dede gimana? Ya gini lah Mbak. Power ya? Power ya? Berpower banget. Iya. Nggak boleh jawab gini aja deh. Enggak Iya, ya, tapi iya. harus sesuai tema, harus sesuai judul, sorry. berpower. Berpower. Oke. Nah, Mbak Lia, ngomong-ngomongin kita udah lama banget nih, padahal kita juga jarang ini ya. Terakhir kita kalau nggak salah pelatihan ya Dek ya? Pelatihan ya. Iya. Sama YKP juga ya Sama Mbak ya? YKP pelatihan kita ke beberapa kota ya, itu seru banget sih. Iya. Mungkin di sini juga ada nih Sobat Puan Iya. yang masih inget sama Mbak Lia nih. Dulu Waduh, pernah yang ini ya, yang pernah ikut pelatihan ya? iya, di Blitar, di Bojonegoro, dan di Ponorogo. Wah, Boleh masih halo-halo inget. dong ya? Iya. Oke. Iya. Mbak Lia ngomong-ngomong soal sekarang nih, situasi sekarang. Kalau Mbak Lia sendiri suka main sosmed nggak sih Mbak? Main, tapi memang nggak aktif-aktif banget ya, karena maklum saya kan kolonial nih, kelahiran kolonial, di atasnya milenial Di dikit. atas milenial dikit ya. Jadi ya gitulah mainnya, nggak seperti anak-anak sekarang mainnya. Tapi biasanya sosmed pakai platformnya apa? Saya Yang- nanti jangan ketawain ya. Enggak loh, Nggak boleh ya, nggak boleh ya. Itu Media shaming ya. Media shaming. Media shaming. Ya kalau buat chat juga saya cuma pakai satu, tapi kalau buat chat karena saya nggak mau banyak daftar-daftar di aplikasi terlalu banyak. Terus kalau buat sosial media yang ini ya, yang lebih pertemanan gitu, ada Facebook sama Instagram aja sih. Selebihnya saya udah nggak pakai. Dulu sih ada Friendster, tapi zaman dulu banget ya. Mohon maaf. Aduh, mau pura-pura nggak tahu tapi ketahuan. Tapi tahu. Friendster kan sama Zaman dulu Pet. banget ya. Friendster. Friendster dulu, Friendster, terus Facebook sama Pet. sama bukan Instagram. Instagram. Dulu sempat ada juga sosmed Pet, tapi udah Aku nggak tahu tuh sayangnya. Instagram Udah aja ditutup. percaya nggak deh? Aku tuh punya Instagram gara-gara COVID dan harus ini podcast, buat podcast apa namanya? Harus Insta Live. Nah itu, jadi aku tuh gara-gara buat kerjaan. Kalau nggak kayak gitu, kayaknya aku juga nggak mau. Aku nggak tahan sama itunya, jualannya. Oh, jualannya bukan komentar netizen, bukan. Bukan. Karena di private. Soalnya di private ya. Apa konten favoritnya kalau dari sosmed? Berarti bukan belanja ya, bukan belanjaan. Bukan, tapi aku senangnya kebanyakan tuh yang ini loh, yang apa namanya, travel, senangnya yang kayak gitu ya. Iya. Kayak misalnya yang kayak ala-ala National Geographic gitu, senangnya. Terus juga berita-berita. Berita-berita. Biasanya.
sedikit soal gosipan lah ya. Uh, Sama tips-tips yang ala-ala Pinterestan gitu lah. spill the tea gitu. Iya. Kalau gosip-gosip ya. Heeh. Tapi akhir-akhir ini tuh ini loh Mbak, apa sih Mm-mm, sebenarnya mm-mm, aku kan juga ini kan Mm-mm. pengguna sosmed lah ya mm-mm, gitu kan. mm-mm. Tapi akhir-akhir ini tuh udah banyak banget berita yang kayak aduh bikin resah, Iya, gelisah betul, gitu betul. kan. Betul. Em, Kayak di mana-mana di semua Mm-mm. sosmed gitu kan, ada di ya Instagram lah, Mm-mm, apa mm-mm. Twitter lah gitu kan. Mm-mm. Banyak banget berita-berita yang Iya. bikin Bikin terenyuh ya. bikin terenyuh tapi juga kadang bikin emosi sekaligus Iya, gitu. iya. Akhir-akhir ini tuh aku lagi sering banget lihat berita soal Mm-mm. bully. Oh, perundungan ya. Iya, kalau istilahnya perundungan, di kita. bully atau Heeh. perundungan Iya, gitu. iya, Bulinya pada anak kan. Iya, Dan iya, itu nggak cuma di sekolah tapi di lingkungan manapun gitu loh. Bahkan Iya, yang iya, kita iya. pikir kayaknya itu lingkungannya udah aman deh gitu Iya, kan. iya. Dijagain ada apa namanya? Mm-mm. Ada gurunya lah Iya. atau siapanya gitu. Mm-mm. Kayak itu ngeri banget. Sebenarnya bully itu apa sih Mbak? Kalau Iya. menurut Mbak Lia nih definisinya tuh kayak orang tuh kan cuma bilang bully, tapi kita nggak tahu gitu kalau definisi sebenarnya mana sih yang masuk kategori bully tuh? Nah, sebetulnya kalau mau lihat definisi dari aturan ya, Mm-mm. kalau kita lihat yang baku tuh yang sudah mengeluarkan tuh Permendikbud sebetulnya. Jadi peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Pendidikan dan pemberdayaan ya, dari yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Riset dan Teknologi itu sudah mengeluarkan Permendikbud nomor 46 tahun 2023. Memang baru tahun lalu, tapi itu udah mencakup 3 dosa besar yang memang selama ini sering kali diinformasikan atau disosialisasikan oleh Mas Menteri ke Satuan Pendidikan. Jadi itu 3 dosa besar tuh deh. Ada namanya dosa besar yang pertama itu adalah perundungan atau bullying. itu sendiri. Yang kedua kekerasan seksual dan yang terakhir adalah intoleransi. Nah, jadi di Permendikbud itu udah mencakup 3 dosa besar tersebut. Nah, di situ udah dijelaskan tuh yang dinamakan dengan perundungan tuh apa. Jadi kalau kita pakai acuan yang bakunya di Indonesia, salah satunya adalah Permendikbud tersebut gitu ya. Di Permendikbud 46 ini mendefinisikannya itu perundungan itu sebagai kekerasan fisik dan atau psikis yang terjadi secara berulang dan dilandasi oleh relasi kuasa atau ketidaksetaraan seperti itu ya. Nah, itu bentuknya tuh bisa berupa macam-macam gitu. Jadi bisa ada yang dia itu kontak fisik langsung ataupun tidak langsung alias verbal, dan itu juga bisa menggunakan media dan teknologi gitu di dalam situ. Jadi teknologi ataupun dunia maya internet gitu lah ya, apalagi zaman Digital sekarang ya. gitu ya. Wah, itu udah semakin ngeluas tuh deh. Nah, apa bedanya dengan bentuk-bentuk yang lain gitu ya, bentuk kekerasan yang lain dengan perundungan gitu ya. Nah, atau dengan bentuk perilaku yang lain misalnya. Seringkali tuh susahnya nih orang tuh nyambain menganggap enteng perundungan dan dianggapnya sebagai bercanda. Iya, Bener iya. gak sih? Apalagi buat anak-anak Iya gitu kan? kan yang kayak temenan satu sekolah biasanya, atau kayak Betul. hal kecil aja kayak panggilan-panggilan yang sebetulnya kayak banget. nggak suka gitu Iya, kan, atau nggak nyaman atau malah bikin Nih, nggak pede gitu iya, kan. betul banget. Aku tuh kan kelahirannya tadi aku bilang ya, Generasi mana nih? generasi kolonial itu tadi kan. Generasi kolonial. Ejekan yang aku paling inget waktu aku ke SD dulu ya, itu adalah nama orang tua. Itu sering banget. Bener gak sih? Itu sampai sekarang deh Mbak. Nah, Coba dan deh, Sobat Puan bener nggak? Ngalamin juga nggak sih diejek-ejek ya kan, bawa-bawa nama orang tua bener ya? kan? Dan itu juga dialami oleh anak saya yang masih kelas 8 saat ini. Artinya situasi kayak gitu tuh dianggapnya bercanda, biasa gitu ya. Dianggapnya tuh ya kalau kitanya sensitif, bukan kalau kitanya sensitif ya, kalau kitanya misalnya nggak terima atau nggak Iya, suka, itu malah justru kita yang dipersalahkan tuh deh, gitu. Dianggapnya kok lu sensi banget sih gitu ya, kok kayak kanebo kering gitu, kaku banget gitu ya. Nggak boleh nyebutin merek ya, ups, mohon maaf gitu. Jadi perundungan tuh kerap kali dianggap sepele gitu. Iya. Nah, itu yang bikin sebetulnya membuat kenapa sih perundungan itu dari dulu sampai sekarang itu terus ada. Nah, harusnya kan nggak begitu, dan itu yang kita perlu bedakan. Jadi kalau misalnya bercanda itu kan harusnya semua orang merasa senang, semua orang ikut tertawa bersama, Iya. bukan satu orang menertawakan orang Iya. lain yang kayak gitu-gitu. Nah, itu yang membedakan. Lalu kalau dibandingkan dengan kekerasan, itu memang ada perundungan yang kemudian aksinya menjadi tindak kekerasan gitu ya.
konflik pun bisa berujung kekerasan. Tapi kalau perundungan itu kita lihat dia ada soal keberulangannya, merendahkannya gitu. Nah, itu kita lihat dari unsur-unsur itu ya. Dan biasanya kalau perundungan itu dilakukan oleh sebaya. Baik itu yang seusia, rekan kerja. Nah, ya kayak gitu, rekan kerja juga ada ya. Jadi suasana rekan kerja. Jadi rekan. Atau kalau di sosial media itu di cyberbullying itu ya, antara follower dengan yang di-follow yang kayak gitu. Nah, itu dianggapnya sebagai perundungan karena dia dianggapnya situasinya lebih posisi yang sejajar yang kayak begitu, harusnya sejajar. Tapi akhirnya ada satu relasi yang mungkin dianggapnya aku tuh lebih dibandingin kamu, jadinya aku tuh bisa ngeledekin kamu, boleh gitu ya, misalnya seperti netizen gitu ya, boleh ngomentarin artis idolanya karena ngerasa ya aku kan punya hak dong untuk ngomongin kayak gitu, tapi tidak mempertimbangkan bagaimana perasaan orang tersebut dan sebagainya. Kurang lebihnya kayak gitu ringkasnya ya. Kalau panjang banget ya. Tapi artinya kan konteksnya sebenarnya kan kita lihat orangnya yang merasa itu ya. Maksudnya diukurnya kan bukan soal dia dipanggil ini biasa aja sama dia dipanggil ini berbeda perasaannya misalnya gitu kan. Sebenarnya kan konteksnya lebih ke korbannya gitu kan. Bagaimana korban mempersepsikan itu semua gitu ya. Tapi tidak hanya itu, sebetulnya kan kita semua juga sudah diatur ya. Maksudnya tidak ada aturan bagaimana sih kita sewajarnya atau sepatutnya berperilaku dengan seseorang. Itu kan harus saling menghargai. Dengan orang yang lebih tua harus lebih hormat, dengan yang lebih kecil harus mengayomi, yang kayak gitu-gitu. Aku bahasanya mengayomi, zaman dulu banget, gitu. Masih ngerti kok. Masih bisa ya, masih ngerti ya. Sobat Puan masih ngerti kan arti mengayomi. Ya kayak gitu-gitu tuh. Nah, atau di rekan kerja gitu, sama rekan kerja kita harus saling menghargai, menghormati sikap profesional. Dengan teman di sekolah harus saling menghormati gitu ya, menghargai yang seperti itu. Nah, sebetulnya itu aturan yang menjadi aturan baku dalam kita berinteraksi dengan orang lain gitu. Jadi sebetulnya kalau kita melihat itu perasaan dia aja enggak, tapi apakah yang kita lakukan itu sudah melanggar yang tadi atau belum sih gitu. Nah, jadi sebenarnya itu bisa jadi acuan sebetulnya deh gitu. Karena selama ini soalnya banyak yang suka ngelesek gitu. Itu mah orang aja yang sensi gitu ya. Jadi kadang yang jadi korban malah dibalikin gitu kan, dibalikin kayak jangan main sama dia orang yang gak asik gitu ya. Baperan, lu sih baperan gitu kan. Kayaknya biasa aja deh gitu. Terus akhirnya nggak dijadiin satu circle. Nah, ketika nggak dijadiin satu circle. Balik lagi itu bagian, karena kalau di Permendikbud itu dibilang pengabaian, penolakan gitu ya. Itu bagian dari kekerasan psikis gitu, yang masuk dalam definisi dari perundungan itu ya, turunannya seperti itu. Jadi sebetulnya kebijakan soal bully atau perundungan ini tuh udah ada ya. Ada. Sebelum Permendikbud yang 2023 itu udah ada sebelumnya yang 2015. Nah, kemudian semakin diperbaharui karena memang ada perkembangan dari perundang-undangan di Indonesia ya. Dan artinya juga saat ini sekolah-sekolah juga sudah diwajibkan untuk membentuk yang namanya tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Dan itu udah serius banget tuh sebetulnya upaya pemerintah berupaya seperti itu. Nah, kenapa sih dia ya kira-kira tuh pemerintah tuh sampai segitu seriusnya? Aku jadi kayak orang pemerintah ada, padahal bukan ya. Maksudnya adalah begini, karena dampaknya sih. Dampaknya itu serius. Dampaknya serius banget dan berkepanjangan. Betul. Hampir seluruh aspek ya, meskipun mungkin menurut kita itu kan cuma kata-kata doang, tapi kita lihat dong tumbuh kembang anak-anak ini di fase usia mana. Nah, itu sangat mempengaruhi. Ketika pada anak usia SD misalnya dia mengalami perundungan dari teman sebayanya, dan perundungannya itu kaitannya dengan sesuatu yang sesuai dengan tahapan perkembangannya dia, misalnya anak usia segitu kan pengen dinilai bahwa dia tuh mampu melakukan sesuatu. Tapi kalau dia diejeknya di bagian situ, atau kemudian bahan perundungannya kaitannya dengan ketidakmampuannya dia, wah itu bisa kena banget buat dia. Atau secara mental. Jadi itu bisa dalam, bisa deep banget buat dia. Nah, kalau misalnya itu di usia remaja kena kaitannya dengan bagaimana mempersepsikan dirinya dia, misalnya umur segini kok badan lu masih kayak gitu-gitu aja gitu ya. Itu fisik paling banyak kayaknya. Banyak. Dan kaitannya sama pubertas biasanya tuh. Entah dia yang pubertas duluan atau yang pubertasnya telat, itu biasanya kena perundungan. Benar, apalagi buat perempuan yang misalnya belum mens di antara teman-temannya gitu ya. Udah gitu kena. Atau misalnya dia di usia sekolah dasar payudaranya udah lebih dulu tumbuh gitu karena dia early ya. Pubertasnya tuh lebih cepat, itu juga jadi bahan perundungan juga. Atau buat yang laki-laki ataupun buat perempuan yang ketika di jerawatan jadi bahan perundungan juga.
Padahal itu kan fase normal ya. Iya. Nah, jadi sebetulnya banyak hal tuh yang kaitannya sama perundungan. Salah satunya ya soal informasi-informasi seperti tadi. Kalau misalnya anak-anak itu dapat informasi yang tepat, tentu saja ya kayak gitu-gitu bisa sedikit lebih dikurangin lah gitu ya, lebih diminimalisir gitu sih deh sebetulnya. Nah, ini juga jadi penasaran aku juga ya, mungkin juga sama sobat Puan di rumah gitu kan. Sebetulnya kenapa sih orang itu Sampai gitu ya? iya jadi pembuli gitu loh. Karena kan ini ngelihat fenomena bully ini kan nggak usah sekarang deh gitu kan, zaman kita dari zaman aku sama Mbak Lia tuh kayaknya tuh, atau dari zaman dulu nenek moyang juga kayaknya itu udah ada Mungkin udah gitu. ada ya. Iya, jadi budaya bully itu dianggap wajar. Kayak Iya, misalnya iya. tuh di sekolah SD pasti ada deh, kita juga pernah lihat atau bahkan ngalamin sendiri gitu kan, dibully hal kecil aja. Enggak sih, enggak kecil, semuanya besar ya Iya, gitu kan, kayak soal hina-hina, pakai panggilan tadi orang tua, fisik dan yang lain-lain gitu. Jadi penasaran gitu loh, sebenarnya kenapa sih orang itu jadi pembuli? Iya. Sampai sekarang itu nggak ada satu single factor, jadinya nggak ada satu faktor tunggal. Semuanya itu disebut sebagai dinamika ya. Jadi kenapa seseorang bisa jadi ngebully, karena ada dinamika yang saling dinamika dari beberapa faktor yang saling berinteraksi. Jadi serius nih pembahasannya ya. Harus serius emang Harus kayaknya. serius ya. Mulai dari faktor internalnya, dari pribadinya orang itu sendiri dulu gitu. Jadi dirinya dia sendiri dulu. Ada lagi faktor keluarga, faktor sekolah. Kalau kita kaitannya ngomongin dengan sekolah ya, nanti kalau lingkungan kerja juga tentang lingkungan kerja gitu ya. Dan ada faktor dari yang lebih besar lagi, komunitas gitu, seperti itu. Jadi dia tuh saling berinteraksi, saling dinamis ya. Dari dalam dirinya dia, misalnya memang dia punya permasalahan psikologis tertentu yang membuat dia menjadi lebih rentan untuk melakukan tindakan seperti itu misalnya, atau dia tidak memiliki kapasitas pribadi gitu, misalnya untuk mengelola emosi, mengelola konflik gitu ya, mengekspresikan apa yang dia rasakan, hal-hal seperti itu, sehingga dan kemampuan komunikasinya juga mungkin memiliki keterbatasan gitu dalam hal ini. Bukan keterbatasan dia tidak mampu berkomunikasi, tapi dia nggak tahu bagaimana caranya untuk mengekspresikan tadi ya apa yang dia rasakan, sebaiknya dia berperilaku, minta tolong apa dan sebagainya, seperti itu. Nah itu faktor dalam dirinya dia. Selain itu juga ada faktor dalam dirinya dia itu, misalnya nih yang lebih rentan membuli biasanya tuh yang dia merasa yang lebih insecure ya, kayak gitu-gitu. Justru dia lebih insecure ya. Insecure sesungguhnya, dan dia ingin menunjukkan powernya gitu loh di kepada orang-orang lain yang menurut dia aku bisa melakukan kayak gini gitu. Dan insekuritasnya itu muncul dari mana? Bisa jadi dari rumah gitu insekuritasnya ya. Jadi kondisi rumah itu juga punya pengaruh yang cukup besar gitu kepada anak-anak ini, karena kan memang dia meniru bagaimana dinamika terjadi di rumah ya, dan dia mempelajari dinamika di rumah. Ketika dia dibesarkan dengan kurang berempati, kurang kasih sayang gitu ya, tidak diajarkan bagaimana dia cara mengelola dirinya dan seterusnya. Nah itu bisa membuat dia rentan menjadi pelaku. Meskipun belum tentu semuanya kayak gitu ya. Karena ada juga anak-anak yang dibesarkan dengan kekerasan itu bisa tumbuh dengan menjadi pribadi yang penyayang gitu. Tapi itu karena dia punya sumber kekuatan yang lain biasanya gitu ya. Nah jadi jadi apalagi kalau di rumahnya itu juga berkekerasan, jadi anaknya meniru kan, anaknya meniru perilaku yang terjadi di rumah dan disampaikan di sekolah gitu ya. Ketika dia berinteraksi dengan temannya atau ketika dia bermain sama teman-temannya di lingkungan rumah juga sama. Jadi dia memperlakukannya karena yang dia tahu tuh kayak gitu. Itu seperti itu. Berarti ini kaitannya erat banget sebetulnya ya sama pengasuhan kali ya. Kita bilangnya pengasuhan, karena kan kebanyakan kan korban-korban bully ini kan dari mulai anak kan, maksudnya lingkungan. Betul. Iya, usia anak itu kan juga rentan dan banyak gitu loh yang terjadi. Dan dia itu kan tumbuh di keluarga gitu lah, kayak keluarga tuh kayak tempat belajar pertama. Betul. Ini erat ya. Sangat erat kaitan sama pengasuhan. Kalau kita ngomongin pengasuhan, ada 4 ragam pengasuhan. Jadi mulai otoritatif, otoritarian, sampai permisif, dan pengasuhan yang uninvolved, yang kalau kita bilang pakai kacamata undang-undang udah penelantaran lah, yang gitu ya. Nah, yang 3 pengasuhan ini sangat rentan membuat seorang anak itu merasa bisa mendorong dia ya, bisa mendorong dia atau
membuat dia menjadi lebih berisiko untuk menjadi pelaku perundungan gitu. Misalnya ketika dia dibesarkan secara otoriter oleh orang tuanya, di mana orang tuanya cenderung misalnya banyak penegakan disiplin yang berkekerasan, wah itu anaknya muncul. Strict parents Iya, ya. ya kayak gitu Bahasa gitu sekarang. zaman sekarang. Bahasa anak-anak sekarang strict parents. Nah, kalau orang tuanya juga terlalu permisif, manjain, itu anak kan juga jadi nggak belajar bagaimana bisa berempati sama orang lain. Pokoknya anak-anak yang di bawahnya dia gitu ya harus memenuhi kebutuhannya dia. Tolong dong kasih duit ke aku, malak ke temennya. Nggak pakai tolong lagi. Sini kasih duit gitu. ke aku gitu ya. Atau misalnya bawain tas gue, kayak gitu gitu ya. Terus kalau anak yang uninvolved, dari parenting yang uninvolved atau yang memang kecenderung tidak dipenuhi dari aspek disiplinnya, disiplin positifnya maupun dari aspek kekerasannya, dia cenderung semau maunya gitu melakukan beraktivitas gitu. Jadi tiga pengasuhan yang itu sangat rentan sebetulnya sih dia. Nah, apalagi kalau ditambah dari lingkungan sekitarnya dan lingkungan sekolah yang memang juga belum mengadopsi sekolah ramah anak misalnya gitu ya. Terus lingkungan sekitar juga berkekerasan, main gamenya game berkekerasan gitu ya, nonton TV-nya senangnya yang berkekerasan juga gitu. Nah itu akan semakin memperkuat gitu ya, jadi dorongan dia untuk melakukan tindakan-tindakan seperti itu gitu. Itu deh, jadi memang benar-benar kompleks dan jangka panjang. Dan kalau kita lihat juga di pengalaman beberapa negara ya, yang akhirnya anak-anak korban perundungan itu bisa jadi pelaku loh. Kita dengar ya beberapa kasus dari Amerika betul. Ketika anak korban perundungan itu akhirnya nembak teman-temannya di sekolah, atau kemudian jadi mengembangkan perilaku antisosial ketika dia dewasa gitu ya, karena merasa kok dunia jahat banget sama dia gitu. Nah jadi saya makanya senang banget nih gitu ya, kita bisa ngobrolin ini gitu ya, karena supaya semakin banyak yang masyarakat kita gitu ya, para sobat puan juga bisa kemudian menyebarkan gitu ya, dan kalaupun melihat ada indikasi perundungan bisa membantu menghentikan seperti itu. Itu deh. Nah, ngomongin soal pengasuhan tadi ini menarik banget sih sebetulnya, karena kan kayak jadi sebetulnya gitu. Ini mah bawaannya kalau ketemu Mbak Lia pengen konseling. Nanti abis itu keluar tagihan ya. Waduh. Ini sih ngomongin soal jadi orang tua, akhirnya kan itu jadi tugas yang sangat berat kan, punya tanggung jawabnya juga besar gitu loh. Apalagi buat aku ya, kayak aku dan mungkin teman-teman teman-teman online gitu kan, sobat puan juga yang seumuran aku tuh kan ada yang sudah menikah, punya anak, itu kan jadi khawatir gitu loh. Sebetulnya persiapan menjadi orang tua ini kan jadi makin berat tantangannya. Gitu kan, tantangannya banyak. Kira-kira apa sih persiapan menjadi orang tua untuk menghindari lah, atau untuk membekali bukan menghindari ya, membekali anak menghadapi situasi yang bully itu ada di mana-mana gitu. Nah, ya gimana caranya membekali anak-anak ya? Bener banget ya, karena kita nggak bisa bikin dunia steril kan buat anak-anak kita ya. Nggak mungkin tuh kita tuh yang kayak helikopter gitu ya, mantau terus pakai drone. Kalau zaman sekarang drone pakai chip pakai drone gitu, pengen tahu anaknya tuh ngapain aja atau enggak siapa aja orang-orang yang berinteraksi sama anak kita, kan nggak mungkin. Jadi yang paling utama adalah kita bagaimana membekali anak kita supaya siap gitu ya. Tentu saja yang pertama kita mencegah anak kita jadi pelaku dulu gitu ya. Kita mencegah anak kita jadi pelaku. Caranya gimana? Ya mengajarkan perilaku-perilaku yang asertif, yang empatik ke anak-anak gitu ya, itu jadi sangat penting. Mulainya contohnya misalnya kita mengajarkan bagaimana berbagi sama orang lain gitu ya. Entah itu dalam bentuk donasi, sedekah misalnya ya gitu. Ataupun ketika ada teman yang sakit, ayo kita tengokin temenmu misalnya. Itu yang paling sederhana yang kayak begitu-begitu. Asertif, caranya gimana? Jadi kita melatih kemampuan dia komunikasi gitu ya. Lalu kemudian bahkan kalau kita kulik-kulik dari peristiwa perundungan tuh kadang-kadang ada yang menyasar sampai dengan pelecehan juga kan, pelecehan seksual juga ya, gitu. Seperti itu juga anak-anak juga perlu dibekali mengenai bagian tubuh mana yang boleh dan tidak boleh untuk disentuh gitu, dan dia juga harus belajar menghargai orang lain. Nah, itu adalah poin-poin yang paling utama ketika kita ingin mengajarkan anak kita supaya tidak jadi pelaku perundungan. Dan kalaupun dia tanpa sengaja ataupun dia
sengaja melakukannya, kita Mm-mm. ajarkan bagaimana caranya dia minta Minta maaf. maaf dan kemudian merubah perilakunya, Iya, iya. diajarkan mengenali emosi, Mm-mm. meregulasi emosi. Nah, Iya, itu iya. adalah bekal yang paling dasar Iya, iya. sebetulnya. Nah, setelah itu kita mengajarkan itu soal perundungan itu apa sih? Iya. Gitu. Mm-mm. Ini loh perilaku yang sebetulnya boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan. Mm-mm. Kepada teman sebayamu, apa yang sebaiknya kamu lakukan dalam berinteraksi misalnya. Pada yang lebih muda bagaimana, yang lebih tua bagaimana. Jadi memang itu komunikasi yang terus-menerus gitu ya dilakukan kepada anak kita gitu. Lalu selain itu juga kita mengajarkan komunikasi yang asertif. Mm-mm. Asertif tuh gimana? Jadi ketika misalnya ada temannya yang ngajak nih, Mm-mm. karena kan kalau kita lihat juga ada beberapa kasus perundungan terutama yang melibatkan kelompok ya, Mm-mm. itu tidak lepas dari geng culture Ya, gitu ya. Yang kayak asik gitu, bahasanya bahasa udah sekarang. geng culture. Geng culture. Nah, artinya ketika memang dia diminta oleh orang lain untuk melakukan hal yang menurut dia dan menurut nilai yang diajarkan oleh orang tuanya di rumah atau pendidikan yang pernah dia dapat, baik itu secara keagamaan atau pendidikan di sekolah, itu bertentangan, dia bisa untuk menolak hal tersebut. Iya. Dan saya paham itu nggak mudah banget ya Dek, buat anak-anak remaja ya. Iya banget. Karena kita kan nggak mau ditinggalkan gitu ya. Iya, betul. Apalagi tagline-nya sekarang kan YOLO gitu ya. You only live once gitu. Iya, kayak gitu-gitu kan ya. Nah, itu memang nggak mudah banget. Nah, itu yang kita perlu kasih penguatan terus ke anak kita. Dan kalau yang kita bisa buka ruang komunikasi terbuka terus dengan anak sehingga itu jadi lebih mudah bagi kita untuk bisa mengidentifikasi kalau kemudian memang ada pengalaman yang tidak mengenakan terjadi pada anak-anak kita, gitu seperti itu, gitu. Dan yang paling penting sih biasanya ya susah banget buat orang tua untuk terima kalau anaknya pelaku sih, susah banget gitu. Oh nggak mungkin anak saya tuh Denial kayak gini. gitu ya? Denial tuh ada. Anak saya tuh anak yang yang kayak gitu ya. Sementara kalau anaknya jadi korban itu orang tuanya semangat 45 banget tuh, pokoknya penjeraannya harus maksimal gitu kan. Penjeraannya harus maksimal. Yang jadi bisa jadi kurang tepat juga kalau misalkan kita lihat dulu usia anaknya seperti apa gitu kan ya. Kalau memang tindakannya sudah melampaui, apakah dia perlu penanganan yang lain yang kayak gitu-gitu. Nah itu kebetulan dan pengalaman saya tuh yang lebih susah adalah di situ tuh biasanya, karena orang tuanya sulit bekerja sama karena tidak menerima bahwa anaknya menjadi pelaku. Nah kalau memang itu terjadi gitu ya sama sobat puan gitu ya, dan ini amit-amit ya, boleh nggak ketok-ketok meja? boleh. Iya, amit-amit gitu ya, itu sampai terjadi ternyata anak kita dilaporkan gitu ya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah kita tanya dulu sebetulnya apa sih yang terjadi waktu itu gitu ya. Emang seperti apa? Apa emosimu saat itu? Apa yang membuatmu melakukan seperti itu? Sebaiknya kita tanyakan seperti itu. Karena nggak gampang juga buat korbannya untuk cerita bahwa saya itu dibully sesungguhnya gitu ya. Nah, itu sih sebetulnya yang menjadi kalau saya bisa boleh menyampaikan ya, ada beberapa hal yang memang orang tua juga perlu memahami, mungkin saja anak kita jadi pelaku karena kalau kita lihat dari kasus yang masuk selama ini, ternyata semua orang sangat mungkin jadi pelaku perundungan, dan semua orang juga sangat mungkin jadi sasaran perundungan, gitu siapapun dia. Ya contohnya artis-artis kita aja lah, udah segitu berprestasinya tetap aja dirundung gitu ya, tetap aja kayak orang kita nggak pernah punya salah aja gitu tidak ya. ada yang sempurna. Sesempurna-sempurnanya tetap aja ada aja yang kurang. Orang tuh tetap aja nyari kesalahan gitu kan. Itu curhat ya Bun. Tapi ini menarik sih. Jadi aku tadi mikirnya jadi kayak tadi Mbak Lia ngomongin soal gimana bersikap asertif, gimana anak ungkapin pendapat, bisa komunikasi, karena itu bukan hal yang mudah gitu kan. Atau mengolah emosinya gitu kan. Ini kan sebenarnya ada kaitannya sama HKSR sih. Iya gitu. betul. Hak kesehatan seksual dan reproduksi gitu kan, bahwa orang tua juga harus dibekali pengetahuan itu kan untuk bisa menyampaikan ke anaknya. Karena kan orang tuh selama ini ngomongin HKSR taunya ngomongin soal organ reproduksi aja, kan. Padahal sebenarnya yang dipelajarin kan banyak. Ada soal kekerasan juga, soal gimana pertumbuhan badan juga kan, itu kan dijelasin gitu biar anak itu juga kalau temanku kayak begini berarti dia mungkin dia termasuk yang seperti ini, dan itu bukan bahan bercandaan kayak gitu-gitu ya. Jadi kayak soal pubertas, karena kan banyak juga kan anak-anak
remaja yang kena. Betul, Nah, betul. mungkin Sobat Puan yang sudah menikah, mau menikah, berencana punya anak, bisa loh belajar HKSR sama YKP. Sangat Sangat. bisa. Karena itu tadi ya, materinya Mm-mm. tidak hanya ngomongin soal alat reproduksi, tapi Mm-mm. juga kita belajar soal bagaimana bersikap asertif, Iya, komunikasinya Mm-mm. juga gitu Mm-mm. kan, dan Mm-mm. paham betul soal tadi ya, ada pubertas, Mm-mm. ada Mm-mm. fungsi-fungsi reproduksi dan yang lainnya Iya. gitu kan. Dan jangan lupa soalnya perundungan juga sering banget menyasar pada isu-isu isu-isu itu HKSR ya, kan. iya. Kayak misalnya nih, ih kok lu udah belum punya pacar sih? Lu gak seru, Iya. kayak gitu lu gak laku. Yang nggak punya gitu pacar ya. nggak laku, atau yang nggak punya pacar di iniin ya, apa sih, Mm-mm. kayak diceng-cengin gitu Iya, ya. atau sementara yang punya pacar dapat konotasi negatif gitu ya. Jadi Serba salah iya, ya. jadi serba salah. Atau dapat stigma Dapat misalnya stigma bisa kalau jadi udah pacaran gitu kan. Ya kayak Benar-benar. gitu-gitu. Nah, itu yang juga kayaknya perlu juga tuh didapat penguatan ya para orang tua, calon orang tua juga gitu ya, para sobat puan gitu ya. Supaya lebih memahami dan bisa memberikan informasi lagi kepada nanti anaknya ataupun pasangannya nanti gimana caranya menguatkan anak-anak untuk terhindar dari perundungan itu tadi. Kalau mungkin tadi tambahan Mbak Lia juga udah ngomong soal gimana orang tua juga harus memilih sekolah yang punya kebijakan gitu kan, Sekolah ramah anak. soal ramah anak Sekolah ini gitu, ramah sekolah anak. ramah anak, karena itu penting ya. Kalau misalnya orang tuanya paham, dia akan cari kan, maksudnya Iya. yang kira-kira aman anaknya sekolah, track recordnya gimana penanganan gitu mungkin ya Mbak ya. Iya, salah satunya seperti itu. Tapi yang paling penting adalah mencari sekolah yang memang sesuai dengan kebutuhan anaknya. Iya, Itu paling penting, sesuai dengan kebutuhan anaknya. Komunikasi orang tua dengan guru juga baik. Nah, itu juga salah satu bisa jadi pilihan. Iya, benar-benar. Soalnya setiap kali ada kabar bully yang korbannya gitu, korbannya anak nih, rata-rata semuanya nih netizen nih rata-rata udah langsung ngebully orang tuanya. Gitu Dia kan, tidak bisa mendidik kan gitu. Jadi rata-rata semuanya tuh langsung nyerang orang tua, langsung ini orang tua gitu. Padahal mohon maaf, gak ada sekolah orang tua ya. Nggak ada sekolah orang tua belajar otodidak semuanya ya. Dari pengalaman pribadi juga sebelumnya. Iya, benar-benar. Nah, soal orang tua dan tadi soal konsekuensi sebetulnya kan tadi semuanya nyerang orang tua. Nah, sebenarnya konsekuensi yang tepat untuk ini bukan ngomongin konsekuensi apa ya, penanganan mungkin penanganan yang tepat untuk kasus bully ini gitu loh, bagi pelaku dan juga korban tuh seperti apa sih? Iya, kalau kita ngomongin penanganan tepat, mau pakai teori apa enggak nih? Nggak usah ya, langsung yang simpelnya aja ya. Kalau pakai teori jadi panjang, mungkin jadi terlalu kompleks. Penanganan itu bisa dimulai dari yang level yang paling mikro, itu si korbannya sendiri dan pelakunya sendiri, sampai ke level yang paling luas makronya, seperti itu. Nah, jadi nggak bisa tuh penanganan tuh hanya kedua-duanya ini aja, gitu ya, si pelakunya aja, si korbannya aja. Mungkin juga perlu intervensi keluarga, gitu ya. Intervensi keluarga artinya mungkin juga keluarga perlu diberikan edukasi, gitu ya, bagaimana turut memantau kondisi anaknya, gitu. Karena kayak misalnya nih kan, berharap ketemu psikolog anaknya langsung terjadi perubahan perilaku, itu susah, karena ketemu psikolognya cuma 2 jam per sesi, 2 jam juga kadang-kadang nggak penuh gitu waktunya. Nah, biasanya tuh kan psikolog suka kasih tugas tuh di rumah, buat dibawa pulang ke rumah. Nah, itu dilakukan di rumah bersama-sama gitu ya. Itu akan baik sekali. Dan saya dengar juga ada salah satu kejadian di mana salah satu orang tuanya juga memutuskan untuk fokus ya kepada anaknya, mendampingi anaknya melewati situasi di mana anaknya diduga melakukan tindakan perundungan. Itu menurut saya tuh hal yang sangat baik sekali gitu. Jadi orang tua juga bisa membantu menguatkan anak, mendampingi anak bahwa yuk kita lewatin masa sulit ini sama-sama gitu. Dan anaknya akan ngelihat, oh inilah contoh perilaku yang bisa saya ambil gitu ya, saya tiru gitu, hal-hal seperti itu. Nah, nanti selain kepada orang tuanya juga ada intervensinya. Di sekolah juga penting juga nih, kalau kejadian di sekolah ya, gimana mencegah keberulangan peristiwa gitu ya. Apakah perlu semakin diperbanyak informasi-informasi soal perundungan misalnya, terus kemudian atau perlu penguatan bagaimana perilaku-perilaku yang lebih menghargai orang lain gitu, praktek-praktek baiknya gitu. Nah, itu juga bisa dilakukan.
belum lagi nanti kalau misalnya mau pakai lingkungan yang lebih besar lagi, Iya, masyarakat juga masyarakat. turut andil gitu. Mm-mm. Jadi ketika melihat situasi seperti itu bisa menginformasikan ke sekolah atau ke orang tua Mm-mm. bahwa terjadi perundungan nih gitu. Mm-mm. Sehingga kita bisa bertindak lebih cepat Iya, seperti itu. Mm. apalagi cyberbully kan. Iya betul. Iya, kan Dan itu kan cepet dan betul. kayak semuanya tuh terlibat gitu loh. Iya, Yang dibully, yang pembuli, semuanya akhirnya netizen kan merespon nih gitu Iya, kan. Ikut-ikutan malah. Mm-mm. Sebenarnya gimana tuh? Iya. Nah kalau cyberbully itu jauh lebih kompleks lagi karena seringkali memang dia terlambat ketahuannya karena intrusif langsung. Kalau di sekolah kita bisa tahu ya, jadi Iya. perundungan di sekolah itu lokasinya di sekolah, perundungan di tempat dia bermain, di tempat dia bermain gitu dengan teman-temannya. Tapi kalau cyberbully Iya. itu udah masuk ke ranah personal, di dalam kamar pun dia bisa dirundung kan. Iya. Nah itu jauh lebih kompleks dan implikasinya juga besar karena jejak digital Iya. nggak bisa Betul. dihapus. Permanen. Pelakunya juga bisa pakai fake account. Iya, itu Nah, anonimus itu gitu kan, yang jadi kita nggak nggak tahu siapa pelakunya gitu ya. Terus kemudian bisa langsung viral kemana-mana. Nah itu kan juga jadi implikasinya besar banget ya. Iya. Nah artinya juga memang keterlibatan banyak pihak untuk bisa membantu penanganannya itu jadi sangat penting. Dan nggak bisa tuh misalnya hanya sekolah saja atau keluarga saja. Kadang-kadang pada korbannya juga butuh untuk dirujuk mungkin ke layanan psikologi, mungkin perlu dirujuk ke layanan medis, perlu juga mungkin mendapat bantuan pendampingan gitu ya. Dan si pelakunya juga kalau memang dia masih usia anak, dia butuh banget nih diedukasi, butuh banget untuk diajarkan perilaku mana yang lebih diterima oleh masyarakat sekitar gitu ya, perilaku mana yang itu diharapkan dari dia gitu. Mungkin karena dia di rumah ataupun dia mungkin pengalaman sebelumnya nggak tahu bahwa, ataupun dia mungkin dia tahu itu salah gitu ya, tapi karena di rumah juga begitu kok, jadi ada pembiaran atau pemakluman kayak gitu-gitu. Nah itu sih jadi tantangannya tuh di situ gitu. Nah selama kita masih menganggap perundungan itu bercanda, nah ini jadi susah. Ini akan susah ditanganin ya. Akan susah karena kita nggak akan serius. Dianggapnya gitu. wajar aja gitu kan. Biasa gitu. Nih pembentukan karakter gitu ya. Mohon harus maaf kuat, gitu. Pembentukan karakter kok dibully gitu ya. Pembentukan karakter bukan dibully, tapi Kena diajarin mental. gitu. Iya benar-benar. Ini emang ini sih persoalan cyber ini juga emang kompleks kan gitu kan. Kita kalau ngomongin penanganan langsung jadi serius nih ya, auto serius ya. Ini kita langsung ngobrol serius banget loh. Panjang banget nih obrolan kita serius. Dan ini juga Mbak, ketika kasus itu muncul di digital ya gitu kan, itu kan respon masyarakat kan juga bermacam-macam kan. Ada yang ikutan membuli pelaku, ada juga yang mengarahkan. Biasanya kan, mengarahkan harus kemana-kemana, betul. bahasanya kalau sekarang tuh cancel culture ya. Cancel culture tuh misalnya si pelakunya kah jadi nggak ini, atau sekolahnya kah. Itu kan juga potensial sebenarnya kan bikin kekerasan baru. Misalnya kayak sekolah tuh jadi menutup-nutupi. Betul karena demi nama baik sekolah ya. Iya, demi nama baik. Betul, jadi takut orang tua, padahal kan tadi ya yang dibutuhkan adalah dia terakses dengan layanan. Terus juga tadi ya soal permintaan maaf gitu kan. Iya, dan itu sebetulnya di Permendikbud yang 46 itu sebenarnya tidak diatur tuh soal itu deh. Jadi gimana nanti sekolah melakukan penanganan dan kemudian berkolaborasi dengan lembaga layanan lain yang memang ketika diidentifikasi itu menjadi kebutuhan dari penanganan korban ataupun menjadi kebutuhan penanganan dari si terlapornya seperti itu. Dan memang betul. Jadi selama ini banyak fokus dampaknya terhadap korban seperti apa. Dampaknya ternyata pada yang lihat juga ada dampaknya gitu kan. Betul. Sama yang melakukan juga ada dampaknya. Salah satunya korban kekerasan yang berikutnya di stigma, kehilangan beasiswa, kehilangan kesempatan untuk berprestasi, atau mungkin terpaksa harus pindah sekolah, atau terputus sekolahnya karena mungkin efeknya menyebabkan korbannya itu sampai luka berat atau kehilangan nyawa misalnya gitu kayak gitu. Belum lagi guilty feeling yang dibawa oleh dia gitu ya. Itu akan mempengaruhi tumbuh kembangnya seperti itu sih Dek. Gitu. Jadi sebenarnya korban dan pelaku punya hak yang sama lah ya untuk mendapatkan pemulihan ya. Pemulihan
Tapi yang satu pemulihan pasca peristiwanya, peristiwa yang satu pemulihan untuk perubahan perilaku. Iya. Seperti perubahan itu. perilaku ya. Heeh, Ya harapannya semoga mungkin sekolah-sekolah juga Heeh. bisa mengimplementasikan kebijakan Permendikbud Permendikbud ini ya, heeh. gitu biar nggak ada lagi kasus Iya. Dan perundungan penanganannya atau juga makin cepat. Gitu. penanganan juga makin cepat gitu kan. Tapi ini bagus sih kalau banyak kasus viral kan sebenarnya jadi orang tuh bisa belajar kan dan Iya. lebih aware gitu Bisa sama. jadi bagus, bisa jadi Bisa enggak, jadi- karena Oh, gini. oke. Karena kalau untuk anak itu kan ada aturannya, mereka identitasnya nggak boleh Oh, diupload, iya, kayak gitu kan. Hmm, Nah kalau udah muncul, nah itu khawatirnya stigma terhadap anak-anak ini benar-benar. bisa ada gitu ya. Nah ini nih soal respon netizen nih terhadap kasus viral pembulian apalagi korbannya anak gitu Heeh. kan. Sebenarnya kita harusnya gimana sih? Stop di kita sih sebetulnya kalau kita dapat informasinya. Oh, Heeh. jadi Kan sering kali tuh misalnya ada videonya nih, kita ikut-ikutan nyebarin Nyebarin, videonya. Sementara mukanya nggak disensor, namanya ada. Nah itu nggak banget tuh sebetulnya. apalagi soal identitas ya. Iya, soal identitas. Jadi perlu hati-hati juga soal kayak gitu. Tapi memang betul viral itu kadang-kadang bisa membantu Bisa penanganan, tapi perlu hati-hati, bisa ada resikonya juga. Kalau kita pakai kacamata ini ya, apa namanya, perlindungan anak ya, Iya. child protection, itu bisa sangat ini ya, bisa sangat apa namanya, berdampak pada anaknya, baik anak korban maupun anak apa namanya, yang jadi terlapor. Iya, seperti itu. Jadi sobat puan harus hati-hati ya kalau menerima apa sih namanya broadcast ya, broadcast atau juga kabar-kabar di sosmed-sosmed kalian soal kasus-kasus pembulian, kekerasan, apalagi yang menyangkut anak dan juga identitasnya, itu nggak boleh disebarkan lagi gitu. Kalau kan mau namanya. lapornya ke lembaga layanan Iya, gitu. betul. Tapi tidak Jatuhnya- untuk di grup-grup. Jatuhnya Kayak gitu. doxing ya, dan kita juga Iya. berkontribusi membangun stigma buruk gitu kan. Bisa jadi kita Kita bisa kontribusi dan berkontribusi. berisikokan buat anak-anak itu Iya, sendiri. iya. Iya, gitu. Waduh. Soalnya kalau kita senangnya gitu ya. Jadi kalau salah ya salah bener ya. Kalau aduh bawang putih bawang merah banget deh. Berat banget nih ngomongin ngobrol kita hari Awalnya ini. bercanda, Awalnya lama-lama bercanda tapi kayak aduh berat banget ternyata ya Iya. isu bully dan perundungan ini. Tapi kira-kira tuh apa sih Mbak yang harus, ini kan jadi kayak karena ini apa ya, budaya yang terus menerus terjadi gitu kan. Kira-kira apa sih hal yang bisa kita lakukan untuk memutus rantainya. Iya. Itu tadi seperti aku bilang, ini nggak bisa tuh yang kerja tuh cuman misalnya nih ya, dianggapnya keluarga yang salah, jadi keluarga aja. Kayak tadi aku bilang kan ada faktor yang dinamis gitu ya, ada interaksi dari berbagai macam faktor yang dinamis. Ada 4 komponen itu, mulai dari diri dari orang itu sendiri, keluarga, terus kemudian ada dari sekolah dan lingkungan. Nah, 4-empatnya itu mesti saling berkolaborasi bersama gitu untuk bisa melakukan segala upaya untuk pencegahan perundungan. Kalau family tentu saja dia di rumahnya mengembangkan praktik-praktik atau praktik-praktik mengembangkan pengasuhan yang positif, penegakan disiplin yang positif. Nah, ya seperti itu. Kalau di sekolah juga sama, penegakan disiplin positif juga, menguatkan nilai-nilai. Kalau sekarang tuh di Kemendikbud tuh temanya profil pelajar Pancasila gitu ya. Profil Pelajar Pancasila. Nah, jadi mengedepankan nilai-nilai seperti itu gitu ya. Lalu kemudian di komunitas juga bagaimana menciptakan yang komunitas yang aman gitu ya buat anak-anak ini gitu, jangan mengedepankan sikap saling tolong menolong, saling menghargai, saling empati. Nah, itu yang contoh-contoh seperti itu yang perlu banyak diberikan gitu. Dan untuk si pribadinya sendiri ya, dia perlu melatih bagaimana dia bisa mengidentifikasi emosi, mengelola konflik gitu ya. Lalu kemudian juga kalau memang dia punya masalah, dia ceritakan masalahnya, cari jalan keluar masalahnya. Kalau perlu ke profesional silakan. Gitu. Tapi kalau sekarang kan kebijakannya di beberapa daerah di puskesmas itu udah ada psikolognya ya. Iya, Di Jakarta juga ada gitu ya. Meskipun belum merata di semua puskesmas kecamatan ya, tapi artinya itu adalah salah satu upaya yang sebetulnya kita semua tuh bisa akses gitu. Wah, gila, menarik banget nih. Kalau kata anak sekarang sih obrolan kita nih daging banget. Kalau aku lemak ya. Jangan gitu dong. Kalau mengaku nggak apa-apa ya Mbak ya, asalkan nggak boleh nunjuk, nggak boleh nunjuk orang lain. Iya benar-benar.
Ini menarik dan perlu banget sih Iya. bisa disebarkan ke semua orang, terutama Sobat Puan juga. Ini informasi penting banget sebagai apa ya, masyarakat. Heeh. Iya, karena kita semua punya peranan sih. Kita punya peran. Punya peranan yang besar ya, masyarakat punya peranan besar untuk mencegah maupun melakukan sesuatu ketika Iya. memang perundungan itu terjadi. Iya. Gitu. Jadi nggak bisa diem aja atau cuma ngerekam doang dari jauh gitu Iya, ya. Nggak benar, kayak gitu juga. benar. Abis direkam terus disebarin Terus lagi. sebarin lagi, mau diliatin gitu. Seandainya pun mau merekam, tanya ke korbannya. Kalau Iya. kamu perlu, ini saya punya rekamannya. Just in Iya, case just in misalnya. case, oke. Seperti itu. Jadi harus sesuai dengan konsen ya. Iya, konsen konsen korban. Nah, Iya. itu penting ya soal konsensual ini. Kayak ini banget ya, HKSR banget ya. HKSR banget kan. Iya. Memang penting pendidikan HKSR itu, tapi masih dianggapnya ya itu kan belum dianggap penting, atau kayak ya udahlah nanti aja gitu kan. Nanti Padahal akan belajar keterampilannya- sendiri. Keterampilannya itu akan berguna buat life skill sebetulnya Iya, ya, keterampilan iya. kehidupan. Wah, thank you banget ya, seru banget nih kita nih ngobrol. Seru banget ini, kalau dilanjutin bisa sampai besok pagi. Wah, udah kayaknya udah gimana nih Sobat Puan, harus ada episode 2 nggak nih kira-kira nih ngobrol sama Mbak Lia? Seru banget kan? Makasih banyak ya Mbak Lia udah hadir di podcastnya Power Puan YKP. Iya, sama-sama deh. Sekaligus temu kangen nih. Iya, sekian purnama kita. Sekian purnama. Jangan bilang sekian purnama dong, ini Oh, ketahuan ya banget Allah, angkatannya nih. umurnya ya. Generasi ADC. Jadi ages kita gak ketemu ya. Ages. Makasih banyak Mbak Lia udah mau Sama-sama. bahas soal isu penting ini yang harus banget diketahui sama Sobat Puan di rumah. Semoga kita bisa ketemu lagi di podcast-podcast yang lain mungkin. Nah, teman-teman di rumah juga, di Sobat Puan di rumah boleh juga loh kasih komen di bawah, kasih saran juga boleh, mau pertanyaan buat Mbak Lia atau buat YKP, dan juga boleh juga kasih saran apa nih kira-kira buat tema Power Puan berikutnya tuh mau apa gitu. Jangan lupa juga untuk follow dan subscribe YouTube-nya YKP, dan juga follow sosmed-sosmed lainnya YKP. Ada Twitter, ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok juga buat update-update informasi soal HKSR dan juga kegiatan YKP. Seru banget ide ya. Seru banget. Jadi gak mau pulang nih aku. Sampai besok. Oke deh, itu aja. Sampai ketemu lagi di podcast Power Puan yang lain. Dadah. Bye.